kita melintasi Sungai Batanghari. Kakak senang nggak naik kapal? Mobil kita naik kapal juga kan? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Lutfi Hadiansari. Hari ini tanggal 28 Mei jam setengah 10 malam guys. Ini saya rencana road trip ya, pakai mobil menuju ke Jakarta. Jadi kita berangkat malam ini sekitar jam 10 lah, jam 10 malam. Sekarang masih jam setengah 10, jadi setengah jam lagi kita siap-siap dulu. Kita menuju dari kota Solo menuju ke Jakarta. Jadi perjalanan malam ini melewati lintas timur. Jadi sekarang tujuannya dari Solo kita ke Bungo, nanti dari Bungo kita belok kiri ke arah Tebo dan Muaro Tembesi Bulian. Jadi nanti kita cari subuhnya di sekitar Muaro Tebo. Mudah-mudahan lancar guys. Nanti ini road trip pertama bersama keluarga ya. Kita naik mobil. Jadi road trip kita ada berlima, anak-anak 2 ya. Jadi cukup penuh penumpang di dalam mobil ya. Dan barangnya kita taruh di atas ini. Udah. Jadi kemarin saya udah itu ya unboxing untuk video roof rack. Mungkin teman-teman bisa lihat di video sebelumnya untuk roof rack dan roof rack ya, sekalian sama cara pasangnya. Dan di mobil juga udah siap dashcam. Jadi buat supaya kita aman menuju ke Jakarta. Oke guys, nanti teman-teman boleh lihat, saya akan bikin videonya perjalanan dan mana jalan-jalan yang jelek atau yang berlubang di sekitar Sumbar sampai Jambi. Oke guys, kita ketemu lagi di perjalanan dan besok kita subuh sholatnya di mana nanti, makanya tonton terus video sampai habis guys. Oke guys, kita siap-siap dulu. Oke, sekarang sudah jam 22:20. Kami baru keluar dari kota Solo menuju ke arah Silungkang, Borokelaban. Dari kota Solo menuju ke Silungkang, Borokelaban itu sekitar 20 menitan. Buat teman-teman, nanti di akhir video saya akan menyampaikan rincian perjalanan kami dari kota Solo menuju ke Pulau Jawa yaitu Jakarta. Jadi nanti teman-teman bisa melihat berapa kali kami mengisi BBM, berapa biaya tol, berapa biaya naik kapal, dan total perjalanan kami dari kota Solo menuju ke Jakarta. Untuk BBM sudah saya isi tadi siang menggunakan Deslet dengan biaya 500 ribuan. Itu untuk pengisian pertama kami di kota Solo. Perjalanan dari kota Solo menuju ke Jakarta kami melewati jalur timur, yaitu dari Padang ke Muaro Bungo, nanti belok kiri arah ke Tebo, Muaro Bulian, Tempino, dan nanti dari Tempino melanjut ke Palembang. Dari Palembang langsung masuk tol menuju ke Bakahoni dan kita nyebrang menggunakan feri menuju ke Pelabuhan Merak. Lalu nanti kita lanjut dari Merak langsung menuju ke Jakarta. Ini road trip pertama saya bersama keluarga yang jauh ya, karena biasanya kami road trip cuman di dalam Sumatera Barat, tapi kali ini kami road trip dari kota Solo menuju ke
Pulau Jawa yaitu Jakarta. Oke guys, ini kami sudah sampai di Silungkang Morokelaban ya. Jadi perjalanan dari kota Solo menuju ke Silungkang itu sekitar 20 menitan. Karena mungkin berangkat malam hari, jadi jalanan tidak terlalu ramai dan mobil-mobil pun tidak terlalu banyak ya, cuman mobil pribadi. Masih jarang mobil-mobil besar seperti truk yang lewat. Ini kita udah sampai di simpang 3 di Morokelaban. Kalau kita belok kiri itu menuju ke kota Sawah Lunto ya. Jadi kalau menuju ke Jakarta kita tetap lurus terus. Setelah ini kita akan masuk ke Sejunjung, baru nanti terakhir di batas Sumatera Barat yaitu Damastraya. Di Morokelaban ini kita juga melewati kantor pusat dari Bismior. Setelah melewati Morokelaban tadi, kita langsung ketemu dengan Kapolra Selamat Datang di Kabupaten Sejunjung. Dan mulai dari sini jalanannya jelek dan banyak bergelombang, jadi mobil tidak bisa melaju agak cepat. Kami pun tidak buru-buru dan santai, yang penting sampai tujuan dengan selamat. Apalagi kita bawa keluarga, bawa istri dan bawa anak-anak juga. Guys, ini contohnya jalanan yang bergelombang ya. Jadi tadi kami ketemu jalanan yang tidak rata akibat tambalan-tambalan aspal yang tidak rapi atau tidak rata. Jadi untuk mobil yang agak rendah agak susah melewati jalanan ini karena pasti akan limbung. Kondisi mobil kami pun agak rendah dan penumpangnya juga penuh ya. Ada 5 orang dewasa dan 2 anak-anak. Jadi saat ketemu jalanan yang tidak rata atau bergelombang, kami tidak bisa cepat guys. Panjang jalan mulai dari masuk Kabupaten Sejunjung sampai ke batas provinsi di Damastraya, itu jalanannya jelek ya guys. Banyak kita temuin jalanan yang tidak rata akibat tambalan aspal, dan banyak juga jalanan yang bergelombang. Jadi buat teman-teman yang mau melewati jalan dari Sejunjung ke Damastraya harus hati-hati juga ya. Jam 1 kurang kami sudah sampai di jembatan yang menjadi ikon kalau kita sudah masuk di Damastraya. Karena jembatan ini melintasi Sungai Batanghari dan mempunyai panjang 185 meter dan lebar 10 meter. Jembatan ini juga baru diresmikan pada awal tahun 2023. Kalau kita melewati jembatan ini pada siang hari akan sangat terlihat bagus jembatannya. Malam ini kendaraan pribadi juga tidak terlalu ramai ya guys, dan truk pun juga tidak terlalu banyak terlihat mulai dari kota Solo sampai ke Damastraya. Dan jalanan pun sudah tidak ada yang buka tutup. Karena sebelum kami berangkat ini di daerah Sejunjung dan Damastraya jalanannya masih buka tutup akibat ada perbaikan jalan. Kami sengaja berangkat dari kota Solo agak malam guys, karena kami mau melewati jalanan di Morobulian dan Tempino itu pada siang hari. Karena infonya di sana jalanannya jelek dan kalau lewat malam hari banyak truk yang lewat. Bahkan bisa puluhan truk dan bis kalau malam hari kita melewati jalanan di Tempino. Kami juga sempat berhenti di rumah makan Omega yang ada di Gunung Medan. Tapi kami tidak berhenti lama guys, cuma numpang buang air kecil aja. Rumah makan Omega ini juga tempat pemberhentian bis-bis yang dari Sumatera yang akan menuju ke Pulau Jawa guys. Jadi walaupun kami berhenti di rumah makan Omega ini jam 1 malam, karena masih ada beberapa bis yang berhenti malam hari itu guys. Kami berhenti di rumah makan Omega sekitar 10 menitan aja guys. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan lagi menuju ke arah Bungo. Fisiknya kalau kita jalan malam hari menuju ke Pulau Jawa dari arah Kota Padang itu karena jalanannya sepi, tapi kita juga harus hati-hati guys karena musuh utama kita adalah melawan ngantuk. Tapi buat teman-teman yang akan berangkat malam hari menuju ke Pulau Jawa itu pada siang harinya harus banyak istirahat di rumah atau banyak tidur lah di rumah. Saya pun siang hari sebelum berangkat menuju ke Jakarta ini sudah banyak istirahat di rumah agar semalam hari badan terasa fit juga guys. Jam setengah 2 dini hari kami sudah masuk di daerah Kota Baru yang berada di Damastraya guys. Kira-kira
sekitar 15 menit lagi kita akan melewati perbatasan Sumber Jambi guys. Perjalanan sudah 3 jam dari kota Solo sampai di sini. Dan alhamdulillah tidak ada jalanan yang buka tutup lagi. Jalanan pun lancar, jadi kita bisa lebih cepat juga. Cuman kendalanya bagi mobil yang agak rendah emang agak susah untuk cepat karena jalanan yang jelek, yang tidak rata dan banyak bergelombang juga guys. Sampai di daerah Damansaraya pun masih banyak jalanan yang bergelombang, terutama jalanan yang tidak rata akibat dari tambalan-tambalan aspal yang tidak rata guys. Kami pun tidak bisa cepat di jalanan yang jelek karena mobil kami agak rendah juga guys. Alhamdulillah akhirnya kami sudah sampai di perbatasan Sumber Jambi guys. Sampai di batas provinsi ini anak-anak masih aman juga guys. Tidak rewel dan masih tertidur dengan nyenyak. Walaupun banyak jalanan yang jelek ya, seperti jalanan tidak rata tadi, tapi anak-anak tidak terbangun akibat jalanan yang jelek. Mudah-mudahan anak-anak tidak rewel sampai di Jakarta guys, karena masih jauh perjalanannya. Jauh dari batas provinsi ini ada jalanan yang dulu sempat longsor akibat banjir. Bahkan akses jalan lintas provinsi Sumber Jambi sempat terputus. Tapi tidak lama langsung diperbaiki dengan dipasangnya jembatan alternatif untuk menghidupkan lagi akses jalan lintas provinsi ini guys. Karena jalanan ini jalanan utama untuk menghubungkan provinsi Jambi dan Sumatera Barat. Biasanya di jalan yang longsor tersebut diberlakukan buka tutup guys. Tapi mudah-mudahan pas kami lewat lagi dibuka jalannya. Alhamdulillah guys, kita langsung jalan ya. Karena pas kami lewat jalannya lagi dibuka dari arah Sumbar menuju ke arah Jambi. Dan ini kita sudah melewati jalanan yang longsor itu guys. Jadi pas kami lewat malam itu sudah tidak kayak jembatan yang besi lagi karena jalanannya sudah ditimbun ya. Jadi sudah tidak terlalu jelek kita melewati bekas longsor itu. Setelah kita melewati jalan yang longsor tadi, jalanannya lurus sampai ke arah Bungo guys. Jalanannya juga mulus dan tidak bergelombang ya. Jadi mobilnya bisa kita kebus sedikit guys. Alhamdulillah jam 3 kurang kami sudah sampai di pertigaan Morobungo. Nanti di pertigaan lampu merah kita belok kiri ambil jalan lintas timur menuju ke Morotebo. Dari simpang Morobungo ke Morotebo kira-kira 45 menitan kalau jalanannya lancar guys. Dan kalau tadi kita lurus itu menuju ke pusat kota Morobungo dan bisa juga menuju ke Jakarta melewati lintas tengah yaitu Bangko, Sarolangun, Tebing Tinggi, Kota Bumi, dan Lampung guys. Jalanan dari Morobungo ke Morotebo agak berkelok-kelok. Untungnya anak-anak tidur jadi masih aman lah ya. Kalau anak-anak bangun takutnya mual ya karena jalanan yang berkelok-kelok. Kami berencana berhenti di masjid yang ada di Morotebo untuk melakukan istirahat dan melaksanakan sholat subuh guys. Oke guys, sekarang ini udah sampai di Masjid Agung Al-Ittihad Morotebo. Tadi sampai sini jam 3.20 ya atau setengah 4. Jadi dari Solo menuju ke Morotebo lebih kurang 5 jam guys. Ini udah selesai sholat subuh. Sekarang udah jam 5.32 ya. Jadi sekitar 2 jam kami di sini untuk istirahat ya di Morotebo nih. Ini kita mau lanjut lagi menuju ke Tempino. Mudah-mudahan dari sini ke Tempino sekitar 4,5 jam. Jadi perkirakan jam setengah 7, setengah 8, jam 10 siang ya, jam 10 pagi kita sampai di Tempino. Baru nanti kita lanjut ke arah Sumatera Selatan ya. Oke guys, kita lanjut lagi. Untuk barang aman ya. Kita menuju ke Morobulian.
Jam 7 pagi kami sudah sampai di Maro Sepo Ulu di Kabupaten Batanghari ya. Jadi pagi ini jalanan masih sepi juga, tidak terlihat banyak kendaraan juga ya. Mungkin karena hari ini hari libur ya, tanggal merah, jadi tidak banyak kendaraan atau anak-anak yang mau berangkat ke sekolah atau orang-orang yang mau berangkat bekerja guys. Toko-toko pun dan warung nasi untuk sarapan pagi juga belum terlihat buka ya. Tadi sepanjang jalan kami mencari tempat makan ya, tempat sarapan pagi, tapi pada belum buka guys. Bahkan tadi kami sempat berhenti di tempat makan, tapi makanannya belum siap atau masih dimasak guys. Jadi agak susah kita mencari sarapan pagi di daerah Batanghari ini. Dari arah berlawanan, yaitu dari arah Muaro Tembesi menuju ke arah Muaro Tebo, kami sering berjumpa dengan kendaraan-kendaraan besar ya, seperti truk. Bahkan tadi ada truk yang mengangkut kelapa sawit ya. Sepanjang jalan kami melihat pohon kelapa sawit, bahkan di karangan rumah warga pun ada kelapa sawitnya guys. Truk-truk ini pasti tadi malam melewati jalan yang ada di daerah Tempino. Makanya kami tidak ingin melewati jalan di daerah Tempino itu malam hari guys. Karena pasti kita akan ketemu puluhan truk di jalanan yang ada di daerah Tempino itu. Jalannya rusak ya, jalannya juga jelek. Jadi kalau kita ketemu puluhan truk, kita susah untuk mendahului truk-truk itu. Makanya kami ingin melewati di daerah Tempino itu pada siang hari. Jalanan di Kabupaten Batanghari ini juga cukup bagus. Jalannya masih banyak yang mulus dan tidak terlalu bergelombang. Jadi masih aman lah untuk mobil-mobil yang rendah ya. Masih bisa untuk melaju lebih cepat di jalanan ini. Sebagian jalanannya juga sudah ada yang dibeton guys. Sepanjang jalan nanti kita akan terus melihat pohon kelapa sawit di kiri kanan jalan ya. Dan untuk cuaca pagi hari ini sangat cerah ya. Mudah-mudahan sampai di Jakarta tidak hujan supaya barang-barang kita yang di atas mobil aman guys. Selain kita melihat truk-truk, kita juga bakal ketemu dengan bis yang arah ke Sumatera Barat ya, yang dari Jakarta. Ini kita ketemu pertama bis Kumarang Jaya yang akan mau masuk ke Sumatera Barat. Di sebelah kanan kita itu Sungai Batanghari guys. Jadi kita melewati pinggiran dari Sungai Batanghari. Sungai Batanghari ini merupakan sungai yang terpanjang di Pulau Sumatera. Ini kita melewati jembatan yang agak jelek ya. Jadi sambungan jembatan dengan jalanannya kurang bagus dan masih banyak yang berlubang. Jadi di sini saya harus pelan dan hati-hati karena jalannya yang banyak lubang. Dari tadi kami belum dapat tempat sarapan pagi ya guys ya. Jadi emang agak sulit untuk mencari sarapan pagi di daerah Batanghari ini. Dan ini kita ketemu lagi bis kedua ya, itu dari Al Hijrah. Ada dua bis yang akan masuk ke Sumatera Barat. Dan ini kita ketemu lagi bis ketiga dari bis Al Hijrah ya. Jadi kalau kita melewati pagi hari di daerah Batanghari ini bakalan ketemu banyak bis Sumatera Barat yang akan masuk ke Sumatera Barat ya dari arah Jakarta. Ini kita ketemu lagi dengan bis Sumatera Barat ya, itu ada ANS dan di belakangnya ada bis Mior. Jadi emang mereka konvoy dari Jakarta sampai masuk nanti di Sumatera Barat di Pemakan Omega dan di Terminal Bare Solo yang ada di kota Solo.
perut kami sudah mulai kelaparan guys, karena dari tadi kami belum ketemu tempat sarapan pagi ya untuk makan. Jadi kami belum ada makan dari berangkat tadi malam ya. Jadi alhamdulillah kami bawa cemilan juga, ada bawa roti dan kue untuk mengganjal perut ya sampai ketemu sarapan pagi. Mudah-mudahan sebentar lagi kita akan ketemu dengan tempat makan guys. Ini kami melewati jembatan Muara Tembesi ya. Jembatan ini melintasi Sungai Batanghari dan panjang jembatan ini lebih kurang 420 meter guys. Jadi kita bisa membayangi berapa lebarnya Sungai Batanghari ini. Setelah jembatan ini, kira-kira sekitar 15 menit lagi kita akan masuk di pusat kota Muara Tembesi ya. Mudah-mudahan nanti di pusat kota Muara Tembesi kita dapat sarapan pagi, karena sini udah jam 8 pagi belum juga dapat sarapan pagi guys. Jadi terus sudah mulai kelaparan juga. Ada susah kita war-war gitu kan. Gampang beli. Dia salah beli tiket. Enggak, iya maksudnya kecuali kalau kayak beli tiket timnas ada waktu tunggunya, kayak beli tiket Beli tiket konser sini kan ada murah ya. ngantri-ngantrinya gitu loh. Itu Si adik juga masih tidur nih guys. Jadi adik nyenyak tidurnya mulai dari kota Solo sampai di sini adik masih tidur ya. Belum ada rewel atau capek-capek adik nih. Ini tampang-tampang sudah mulai kelaparan guys. Jadi kita memang harus mencari tempat makan dulu. lupa alamat jajak kan. Menang-menang betul. Ini kita ketemu lagi dengan bis ANS guys. Jadi cukup banyak ya di Sumatera Barat yang akan masuk ke Sumbar nih dari arah Jakarta. Dan ini kita ketemu dengan bis NPM guys. Jadi sudah ada 5 PO bis Sumbar ya yang kita ketemu pagi hari ini. Mulai dari Gumarang Jaya, ANS, Al Hijrah, Mior sampai dengan NPM guys. Jadi sudah cukup banyak PO bis yang masuk ke Sumatera Barat hari ini. Selain bis, kita juga sering ketemu dengan truk ya. Ini kita ketemu truk CPO yang bawa minyak sawit di jalanan ini. Dan ini juga ketemu lagi nih bis NPM ya. Jadi untuk bis NPM sudah 2 bis yang kita lihat. Mior baru 1, ANS sudah 2 ya. Al Hijrah 3, Gumarang baru 1. Jadi cukup banyak bis Sumbar yang akan masuk ke Sumatera Barat nih. Di belakang Opa ada paman, lagi itu. Itu di belakang. ada paman Rifki, paman Boy. Boy. Mobil, bukan papa itu. Bapak. Papa. Alhamdulillah. Dia itu emang selalu always. Kami. Iya.
Tuh. Ngapain papa? Oh, setim mobil. Setir mobil. Tak ada setting. Setir. Setim mobil. Beko driving je panjang papa beko. Jawab dah jawab dah papa beko dia. Panggil bapak. Iya bawa bantal lah, kan pegel. Jadi kemarin kan dikasih bantal sama orang dia. Besi. Pasti besi. Ah, makan sini ya. Somai. Mana? Somai gerobak ya. Pakai bantal dulu. Sarapan pagi ni. Kosong lah. Jam 8 pagi kita udah sampai di Muara Tambesi dan ini sudah mau masuk di pasar ya yang ada di Muara Tambesi. Jadi tujuan utama kita berhenti di pasar Muara Tambesi untuk mencari makan. Rencana kami makan di Indomaret aja guys, karena dari tadi kami mencari warung nasi untuk sarapan tidak temu ya. Termasuk untuk makan lontong pagi aja pun tidak ada kami lihat di sepanjang jalan. Jadi kami putuskan untuk makan pagi di Indomaret. Mudah-mudahan di depan sudah ada Indomaret ya. Jadi kita langsung berhenti untuk sarapan. Sampai di Muara Tambesi untuk BBM masih tinggal setengah guys. Nanti kalau kita ketemu Pertamina dan ada solar atau deadslide, kita isi aja langsung, takut nanti di jalan malah kehabisan. Nanti kita sisa setengah kita tetap isi bensinnya guys. Ini trik juga buat teman-teman yang ingin jalan jauh, terutama dari Sumatera Barat menuju ke Jakarta. Kalau bensin kita tinggal setengah, lebih baik kita langsung isi ya kalau ketemu Pertamina. Kemudian nanti kehabisan di tengah hutan atau jauh dari Pertamina. Di Pertamina Muara Tambesi ini kami melihat ada deadslide guys. Jadi kami putuskan untuk langsung mengisi full BBM-nya di Pertamina Muara Tambesi. Jadi ini pengisian kedua kami ya, setelah pengisian pertama di Solo itu 500.000 dan ini pengisian kedua. Nanti kita lihat berapa fullnya untuk deadslide dari sisa setengah minyak ini guys. Mimi lagi ini nanti Mimi telepon lagi ya, lagi di SPBU Mimi. Nanti Mimi telepon lagi ya. Iya. Dadah. Assalamualaikum. Adek matiin. Ya nanti ditelepon lagi sebentar ya nak. Isi minyak dulu. Ya, dadah. Kita telepon nanti. Sebut sih, nak matian dah. Oke guys, ini kami sudah mengisi full lagi untuk BBM ya, memakai deadslide. Jadi dari setengah sisa bensin sampai full untuk deadslide ini kita mengisi 480 ya. Jadi hampir 500. Kita genapinya 500. Jadi udah 2 kali pengisian itu 500. Untuk solar di Pertamina ini katanya masuk di jam 2 siang dan jam 9 malam sudah habis guys. Jadi emang langka sekali solar di Pulau Sumatera ini. Setelah isi full BBM lagi, kita sudah aman untuk melanjutkan perjalanan guys. Jadi untuk bensin perut ini kami sudah tidak kuat lagi ya, sudah kosong bensin perut kami. Jadi di depan kami melihat ada Indomaret, jadi kami putuskan untuk berhenti di Indomaret ini untuk makan pagi dulu guys. Jadi sudah tak tahan lagi.
Bir, Makan kaki apa? ada makanan. Kaki biskuit. Oh. Mukanya rata. Iya. Dari mana? Nasi kepal. Dari Padang. Padangnya di mana? Stepa. Saya bingung kan. Nasi kepal. Oke. Mau ini. Ini deh. Ada fresh. Ada itu ada makanan nggak? Satu kami dah. Iya dong. Santai lu. Ini kita mau belok kanan lagi ya. Ini betul ada sih. Ada kayak mau pipis juga. Permisi. Oh itu makan nanti gimana caranya nih? Orang schedule lah. Enggaknya bisa. Ah, tapi tetap pagi ya. Ada, oke. Sini ada temennya. Sini ada nanti. Apa tuh? Iya jalanlah ke situ, maka sampai dengan terus. Oke guys, ini kami sudah di Muara Tembesi ya. Ini kami lagi di Indomaret ya, lagi istirahat. Sekarang sudah jam 9.13. Tadi di sini sampai jam 8-an ya, hampir 1 jam kami di sini. Kami tadi sambil makan di sini, makan nasinya. Jadi ini 11 kilo lagi itu menuju ke Muara Bulian dan belok kanan ke arah Tempino. Di situ jalannya jelek guys. Nanti mungkin teman-teman kalau mau lihat perjalanan dari Muara Bulian ke Tempino yang mana lubang-lubangnya jelek, nanti boleh lihat video sampai habis. Ini adik lagi diganti pempesnya. Ini kakak habis makan juga. Udah semangat lagi ya kak. Kemana kita lagi? Mana? Jakarta. Oke guys. Gitu. Barang masih aman di atas. Mudah-mudahan sampai Jakarta, sampai Lampungnya aman juga. Kita mungkin nyebrangnya pagi aja. Perkiraan masuk Palembang sore atau maghrib ya. Jam 7-an atau jam 8. Tapi nanti kami tetap nyebrangnya pagi guys. Ya guys, kita mau lanjut menuju ke Tampino, masuk ke tol Muaro Sepapo. Nanti keluar kita di Bayung Lencir. Oh, bukan ini. Oke guys, kita lanjut lagi menuju ke simpang Taman Ojek di Muara Bulian. Ini kalau ke kanan kita diarahkan oleh Google Map yang itu langsung menuju ke Tempino, tapi kita tidak melewati yang tadi ya. Kita terus sampai ke Taman Ojek yang ada di Muara Bulian. Dari sini sekitar 11 kilo lagi guys. Tadi kita berhenti di Indomaret lebih kurang 1 jam sambil makan pagi ya, karena tadi kita nggak dapat tempat makan, jadi kita makannya di Indomaret guys. Di sini jalanannya mulai jelek ya guys ya, banyak lubang dan banyak tambalan aspal yang tidak rapi juga. Jadi dari tempat makan tadi di Indomaret kita pelan-pelan aja sampai menuju ke Taman Ojek yang ada di Muara Bulian. Jam setengah 10 pagi ini sudah banyak truk ya guys ya, jadi sudah mulai ramai juga truk yang lewat di Muara Tembesi ini. Ini contoh jalannya guys, banyak lubang dan lubangnya pun cukup dalam ya, jadi kita juga harus hati-hati. Menurut Google Map dari Indomaret yang tadi menuju ke Taman Ojek di Muara Bulian itu sekitar 16 kilo guys. Untuk waktu tempuhnya sekitar
20 menitan sampai 30 menit guys. Oke guys, ini kita sudah masuk di pusat kota di Muara Bulian. Jadi pas masuk kita di pusat kota Muara Bulian, kita ketemu 2 jalur ya untuk menuju ke Taman Ojek. Nanti kita di Taman Ojek belok kanan baru menuju ke Tempino guys. Akhirnya kita sampai di Taman Ojek di Muara Bulan guys. Jadi dari simpang 4 ini kita belok kanan ya menuju ke arah Tempino. Kalau kita lurus itu bisa juga jalan motong ya, jalan alternatif menuju ke Tempino. Tapi jalannya agak jelek juga. Jadi kita mencari aman, kita lewat di jalur yang ramai aja guys, yang biasa dilewati truk sama bis. Jadi kita langsung belok kanan dari lampu merah Taman Ojek tadi. Di sini setelah kita belok kanan, kita ketemu pasar ya di pusat kota dari Muara Buliannya guys. Di sini banyak toko-toko, warung-warung ya, dan juga tempat pusat pemerintahannya. Dan juga tempat pusat pemerintahannya guys. Ini jalanan yang setiap hari dilewati oleh pemerintahnya, tapi jalanannya sangat jelek sekali guys. Banyak lubang dan tambalan-tambalan aspal juga. Lubangnya tidak kecil ya, tapi lubangnya dalam dan besar-besar juga. Ini contohnya di jembatan aja lubangnya sangat dalam guys. Jadi kita harus pelan-pelan sekali di sini. Di sebelah kanan itu ada alun-alun Batanghari ya. Tapi sayangnya di sini jalannya sangat jelek guys, karena lubangnya agak kecil atau sedikit, tapi lubangnya itu dalam-dalam. Jadi kita harus ekstra hati-hati juga di sini. Dan lubangnya pun tidak sedikit, hampir sepanjang jalan tadi ya. Jadi kita belok kanan di lampu merah sampai nanti di guys, itu jalannya emang sangat jelek. Makanya kemarin kami melewati di sini maunya siang hari. Kalau malam hari takutnya kita tidak hafal jalan, banyak lubang juga, jadi lebih ekstrim kalau kita lewat malam hari. Apalagi yang ini guys, jalannya sangat berlubang ya, juga bergelombang. Dan bergelombangnya pun tidak kecil tapi sangat dalam ya. Ini aja kita harus hati-hati nih, apalagi mobil kita rendah guys. Disayangkan sekali jalanannya kayak gini, apalagi ini di depan pusat pemerintahan di Muara Bulian ya. Di simpang bundaran Taman SMP ini kita mobil lurus terus ya menuju ke arah Tempino. Tapi di sini jalanannya juga masih berlubang. Jadi kita harus pandai-pandai mencari jalan yang bagus guys. Kalau tidak, mobil kita akan kena atau kandas, apalagi mobil yang rendah ya, seperti mobil sedan juga. Dan ini kita ketemu jalan yang cukup bagus ya guys ya. Tapi tidak panjang juga bagusnya. Di ujung nanti kita ketemu juga beberapa jalan yang berlubang dan jelek. Tapi di jalan yang mulus ini dan
jalanan yang bagus ini kita bisa agak cepat ya. Jadi kita bisa lebih ngebut sedikit di jalan yang bagus ini. Dari simpang Taman Ojek tadi menuju ke simpang Tempino itu lebih kurang 40 kilo dan waktu tempuh diperkirakan sekitar 1 jaman guys. Karena jalanan yang agak jelek jadi kita tidak bisa lebih cepat untuk melaju mobilnya. Main tenis Pak Neng. Main tenis. Di ujung jalan jalur 2 ini kita ketemu lagi jalanan yang berlubang dan lubangnya pun sangat besar ya dan dalam juga, jadi kita sangat pelan-pelan sekali di sini guys. Nanti setelah jalur 2 ini kita ketemu jalanan yang beton guys. Itu di sana juga banyak jalanan yang masih berlubang ya. Jadi sampai di simpang Tempino kita akan ketemu jalanan yang banyak jeleknya dan berlubang juga. Karena videonya sudah terlalu panjang ya, kita lanjut di part 2 ya guys ya. Di part 2 nanti kita akan melihat jalan dari sini menuju ke simpang Tempino, dan nanti dari simpang Tempino kita lanjut menuju ke Bakahuni dan nyebrang langsung ke Jakarta guys. Jadi buat teman-teman yang baru mampir silahkan dulu di subscribe supaya tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya guys.